lantai apartemen yang diduga digunakan sebagai pusat operasi oleh pasukan Hamas. Sementara warga setempat mengatakan tidak ada kegiatan Hamas di apartemen tersebut. 22 warga sipil dilaporkan terluka, termasuk 11 anak dan 5 perempuan. Sudah Senin lagi ya, tidak terasa. I love Monday, I hate Monday still. Oke, baik pemirsa, kita berjumpa lagi di Bincang Pagi. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan selalu semangat walaupun ini hari Senin yang katanya banyak dibenci orang ya. Iya, saya juga masih belum begitu sadar sepenuhnya ini pemirsa karena sedikit mengantuk. Tapi untuk Anda kami hadir pagi ini, kami hadir bertiga. Saya Lena Samosir, Vita Kairani dan juga Gilang Ayunda yang akan membawakan Bincang Pagi ke depan. Apa saja yang nanti akan kita bicarakan ya Vita? Ya, seperti biasa kita ada perbincangan ya. Untuk mau Bincang Pagi hari ini kita berbicara, mungkin ini ada masyarakat, pemirsa kita sudah merasakan adanya kelangkaan BBM yang terjadi beberapa minggu terakhir ini. Bahkan ini semakin memperburuk keadaan juga. Pada akhir pekan lalu banyak melaporkan mereka tidak bisa mendapatkan pasokan BBM. Ada yang melihat hal ini merupakan dampak dari adanya pembatasan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Dan tentu saja ini merupakan PR ya, pekerjaan rumah nanti bagi pasangan Presiden terpilih Jokowi JK karena harus sudah menghadapi tantangan besar ini. Nah, keduanya kini harus memikirkan persoalan beban subsidi BBM yang kini terus membengkak dan meningkatnya penggunaan BBM bersubsidi. Meskipun banyak menilai ini merupakan kebijakan yang tidak populis dan mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM sepertinya sudah menjadi pilihan yang harus dilakukan. Benarkah ini sebenarnya nanti akan menjadi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintahan ini? Apakah nanti memang ada pilihan-pilihan lain sehingga Lena Samosir tidak lagi harus mencari SPBU mana yang kira-kira masih bisa menyediakan BBM ya? Ya, memang ini masalah yang rumit ya, karena dari zaman dulu juga kita tahu lebih banyak yang kita bakar subsidi itu daripada yang kita rasakan langsung untuk kesehatan dan juga untuk pendidikan. Iya, itu masalahnya. Betul sekali. Masalah ngomong soal BBM tadi juga kita sempat hadirkan di Indramayu sudah sejak 3 hari lalu. Di Cirebon premium kampung halaman ya. Di mana-mana langka dan banyak orang mengantri di sana untuk mendapatkan BBM yang stoknya bisa dibilang sangat terbatas. Banyak juga yang protes karena ternyata masalah BBM ini itu tidak merata ya, karena tidak dilakukan di semua SPBU juga sebenarnya. Iya, tentu saja itu nanti pemirsa topik perbincangan khas Bincang Pagi kita akan angkat hari ini. Dan selain itu kita juga nanti akan ada bedah editorial Media Indonesia. Dan Samosir akan membawakan apa nanti yang dia bahas di editorial Media Indonesia. Iya, dalam editorial ini masih mungkin terkait juga dengan apa yang akan dibahas oleh Vita dan nanti para narasumber teman-teman. Ini adalah terkait dengan pemerintahan baru Jokowi JK. Editorial akan mengangkat topik mengawal pemerintahan baru. Kita sudah tahu sama-sama bahwa Jokowi kemarin pada pekan lalu sudah meminta agar rakyat benar-benar mengawal juga pemerintahan Jokowi JK 5 tahun ke depan karena banyak sekali hambatan ataupun tantangan yang harus dihadapi. Kita juga mengetahui bahwa pada hari-hari belakangan ini semakin banyak orang yang mengaku paling pantas untuk menjadi menteri di kabinetnya, itu juga mewarnainya. Dan kita akan melihat apakah memang juga suara rakyat akan terus didengarkan pada masa pemerintahan berikut, karena kemarin kita sama-sama tahu Jokowi JK juga banyak didukung oleh relawan, banyak didukung oleh elemen masyarakat, dan itulah yang akan menentukan pemerintahan ke depan. Itu nanti akan kita bicarakan dalam editorial kita dan bilang. Ya, sebenarnya pemerintahan tidak ada yang sempurna ya, perlu masukan, perlu kritik juga, yang tentunya kritiknya membangun ya, bukan karena ingin menjatuhkan, tetapi benar-benar untuk membangun. Ya, betul sekali. Nah, nanti sebelum kita ikuti perbincangan dan juga editorial Indonesia, pemirsa, kita akan lihat dulu sejumlah informasi berikutnya. Mengadili menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kami Koalisi Merah Putih mengakui putusan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang menangani, mengadili,
dan memutus akhir sengketa Pilpres. Ya pemirsa, ini setelah mewacanakan beberapa opsi kabinet untuk pemerintahan mendatang, Presiden terpilih Joko Widodo menggelar rapat evaluasi tim transisi Jokowi JK, dan rapat evaluasi tersebut membahas situasi anggaran dan susunan kementerian yang akhirnya mengerucut menjadi 3 opsi. Ya, sejauh ini tim transisi sudah menghasilkan 3 opsi struktur kabinet pemerintahan. Dalam opsi pertamanya, Jokowi JK akan mempertahankan 30